Ah, tadi. lah tadi bawa akan Bapaknya tadi. apa mengecek kepada saya saudara Ahmad Kamil. Kemudian kemudian saya menjawab saya. Kemudian apa mengecek pulau. Saya apa tadi? Saya wakilkan nikah anak saya Indah Muharzaki binti Rudi Hartono kepada Anda. Itu. Coba kita mulai. Bismillah. Pak Muharzaki, saya mewakili Indah Muharzaki kepada Bapak. Ulang Pak, ulang. Dia nggak bisa bahasa Indonesia itu Pak. Oke, nama. Ambojo orang apa? Apa orang yang mengecek saudara Ahmad Kamil? Saya Ahmad Kamil. Jadi jaleh dia manahkan ke saya. Sabu ipatamo saudara Ahmad Kamil dulu. Ayo Pak, ayo silakan. Bismillah. Iya. Ayo. Saudara Ahmad Kamil. Iyo saya. Wakili Indah Muharzaki binti Rudi Hartono. Untuk menikahkan, bilang. Untuk menikahkannya kepada Muhammad Ridwan. Kepada Muhammad Ridwan. Saya terima amanah tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Sah, jemaah. Oke, Pak. Oke, Pak, terima kasih. Saya akan nikahkan kepada Muhammad Ridwan. Baik, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah dari lah cukup dah. Sebelumnya kenapa ya nggak bisa melalui KUA? Kenapa sebelumnya? Umurnya belum cukup kalau umurnya usia. Ini kan minimal 10 tahun. Itu warna ya. Tapi sambil orang bisa. Aduh, Ustaz dari Madinah kan anaknya dari Kalau tahun. kita mohon harusnya bisa. Itu Dari Puskesmas 29 tahun. Oke. Jadi ambil sini. Ambil buat rekap tiga. Di sini ada data-data dan tentunya juga kita semua menjadi saksi dalam hal ini. Baik, nanti setelah apa ya, setelah akad nanti nama sudah benar ya, sudah cek semuanya di sini. Sudah benar. Baik, Bapak Sandi selaku saksi ayah diri selaku Saksi dari Muhammad Ridwan selaku paman kakak ipar. kakak ipar. Baik, kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Baiklah, itu merupakan sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum akad nikah. Kita membaca khutbah hajah, yaitu khutbah awal mula daripada sebelum seorang berceramah, dan itu merupakan sunnah karena akad nikah adalah merupakan suatu hal yang sangat besar
Baik, insya Allah setelah akad nanti kita lanjutkan dengan sesuai dengan tanda tangan, kemudian kita lanjutkan dengan nasihat pernikahan itu insya Allah. Baiklah, semuanya siap? Antum jawabannya sudah siap? Insya Allah. Jawabannya apa? Nanti kalau misalnya anda bilang Iya. Muhammad Ridwan, jawabannya apa? Saya. Saya. Nanti pas bilang Muhammad Ridwan, antum jawab saya. Saya. Nah, saya nikahkan engkau dengan Indah Muharzaki binti Rudi Hartono, dengan walinya, ayahnya telah mewakilkan kepada saya dengan maharnya berapa nih? Sepakat. Seperangkat alat sholat dibiarkan. Kemudian anda mengatakan saya terima nikahnya Indah Muharzaki binti Rudi Hartono dengan mahar seperangkat alat sholat. Baik ya. Siapa ya? Iya. Baik. Muhammad Ridwan, saya nikahkan engkau dengan Indah Muharzaki binti Rudi Hartono yang walinya yaitu ayahnya telah mewakilkan kepada saya Ahmad Kamil untuk menikahkan kepada anda dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin Indah Muharzaki binti Rudi Hartono dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sah. Sah. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء اللهم ألف بينهما كما ألفت بين الصالحين والصالحات اللهم ألف بينهما كما ألفت بين خديجة ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ألفت بين يوسف وزليخا اللهم بارك لهما اللهم بارك لهما اللهم ارزقهما اللهم ارزق لهما ذرية صالحة اللهم بارك لهما وبارك عليهما وجاعل بينهما في خير اللهم ساعدهما في طاعتك اللهم ساعدهما عن بعد معصيتك اللهم آمين. Baiklah, jamaah sekalian, kita lanjutkan dengan baik, mungkin bisa ini pakai air ludah namanya nggak apa-apa. Pakai air, ada kalau ada air nggak apa-apa. Baik, Rahim. Air baku. Iya seketik. Saksi dari laki-laki.
Alhamdulillah sekarang antum dengan istri antum, bukan lagi dengan calon istri. Sekarang sudah sah. Jadi yang minta antum mengantarkan kepada istri dan minta dia menerapkan. Handphone. Ini sebagai data ini sebagai data baiklah, para hadirin sekalian yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Cara selanjutnya kita lanjutkan dengan dua patah kata nasihat untuk mempelai kedua mempelai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji dan puja bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya kebaikan menjadi sempurna. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatanazzalul barakat. Segala puji dan puja bagi Allah yang dengan rahmat dan nikmatnya keberkahan menjadi turun. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi wa bi rahmatihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Segala puji dan puja bagi Allah yang dengan rahmat dan nikmatnya maka tujuan dan cita-cita menjadi tercapai. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sekali lagi dengan mengucapkan alhamdulillah, dan kita berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita juga mengingatkan akan syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana acara yang sakral ini, acara yang penuh dengan tanggung jawab, yang penuh dengan amanah, tentunya berkat nikmat dan kemudahan semata dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari karena kemampuan kita. Karena tenaga, pikiran, fisik, kesehatan semua dari Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan untuk terlaksananya acara yang sangat bermanfaat dan sangat berharga ini. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat ijab qabul pernikahan saudara Muhammad Ridwan yang berselang hanya 1 menit bahkan kurang. Betul Pak? 1 menit bahkan kurang. Namun persiapannya sudah lebih dari sebulan, bahkan mungkin 2 bulan. Ijab qabul yang hanya setengah menit atau mungkin kurang dari 1 menit. Ternyata persiapannya lama, pematangannya lama, dibincangkan dengan keluarga. Ini menunjukkan hal ini adalah bukan hal yang kecil, adalah hal yang besar di mata kedua belah mempelai, dan juga di keluarga kedua belah mempelai, dan juga hal ini adalah hal yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha."
dan kami dan kalian dan para wanita telah mengambil dari kalian, yaitu para laki-laki. Di sini adalah saudara Muhammad Ridwan dan istri Anda, Indah Muharzaki, telah mengambil dari Anda mitsaqan ghalidha, ikatan suci yang amat kuat. Ini adalah hal yang besar. Hanya berlangsung kurang dari 1 menit, namun persiapannya begitu panjang. Hal ini juga Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Allah katakan, wa min ayatihi an khalaqakum min turab wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum wa min ayatihi khalqus samawat. Allah sebutkan akad nikah ini, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan bagi kalian pasangan dari diri kalian agar kalian mendapatkan ketenangan kepada dirinya. Allah sebutkan ini bergandengan dengan ayat penciptaan manusia, dan setelahnya bergandengan juga dengan ayat penciptaan langit. Tidaklah hal ini menunjukkan, kecuali menunjukkan besarnya amanah ketika seseorang diamanahkan, ketika dia menjadi seorang suami dari seorang wanita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An-nikahu sunnati." Dalam hadis yang lainnya, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu adalah sunnahku. Maka barang siapa yang membenci sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia bukan dari golonganku. Maka niatkan, karena nikah merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Niatkan dia bukan karena hawa nafsu belaka, akan tapi niatkan dia karena ibadah mengikuti sunnah orang yang kita cintai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila engkau menjalankan dan menuju pernikahan ini hanya sebatas dengan apa yang engkau dapatkan dari syahwat, cepat atau lambat akan banyak permasalahan di dalam keluarga itu. Karena engkau menikah bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi hanya karena hawa nafsu. Kalau engkau menikah karena ingin menjaga diri engkau, ingin beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada engkau yang Allah katakan di dalam surat Ar-Rum, wa ja'ala bainahum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan mawaddah wa rahmah, sakinah, mawaddah wa rahmah yang kita harapkan dan kita ulu-ulukan. Mahligai rumah tangga sungguh mengharapkan yang demikian, sakinah, mawaddah wa rahmah. Dan ingat, sakinah, mawaddah wa rahmah yang sebenarnya dan yang paling nikmat dan yang paling menenangkan tidak lain dan tidak bukan dari Allah, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Engkau mendurhakai Allah, bagaimana sakinah, mawaddah warahmah bisa menyelimuti engkau sementara sang pemberinya engkau durhakai? Maka saudara Muhammad Ridwan, niatkan ibadah menikah ini, niatkan pernikahan ini karena ibadah, karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang panjang waktunya adalah pernikahan ini merupakan sunnah Nabi dan merupakan perintah atau syariat daripada agama ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita, memerintahkan kepada kita, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, apabila seorang di antara kalian mampu untuk berumah tangga, memiliki gejolak syahwat yang begitu luar biasa, maka hendaklah dia menikah. Dia mampu secara finansial, gejolak rumah tangga luar biasa, maka hendaklah dia menikah. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah dia berpuasa, maka hal itu menjadi benteng atau perisai bagi dirinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dibutuhkan kita kesabaran di dalamnya. Tentunya istrimu bukanlah bidadari yang tidak ada kekurangan pada dirinya, dan sesungguhnya engkau
Dan ingat wahai saudari indah, suami engkau yaitu Muhammad Ridwan bukanlah malaikat yang tidak ada kekurangan pada dirinya. Bersatunya kalian berdua untuk melengkapi satu sama lain dan untuk saling menopang menuju Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus pesan kepada Muhammad Ridwan. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri engkau, istri kamu dengan baik, dengan bijak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah mengatakan pergaulilah istri engkau dengan baik dan bijak. Kemudian apa? Allah katakan fa in karihtumuhunna, apabila engkau benci kepadanya dari satu sisi, apakah? Allah katakan ceraikan dia, tinggalkan dia, hajar dia, pukul dia, marahi dia, bentak dia. Tidak. Allah katakan fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Betapa banyak engkau benci kepada sebagian sesuatu atau sesuatu yang kecil, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak padanya. Tentu ketika seorang menginjak rumah tangga, tentu dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Aman daripada syahwatnya. Maka dari hal ini hendaklah engkau wahai Muhammad Ridwan mempergauli istri engkau dengan bijaksana, dengan baik, dengan lemah lembut, karena Rasulullah juga mengatakan bahwasanya wanita tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Tidak mungkin kita bisa meluruskannya, karena mereka lebih banyak menggunakan perasaan daripada laki-laki. Adapun laki-laki menggunakan yaitu akal mereka. Nabi SAW telah menjelaskannya di dalam hadis-hadisnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Muhammad Ridwan, ingatlah sabda Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-sebaik kalian bukan Muhammad Ridwan saja, saya juga, bapak juga, dan kita semuanya laki-laki di sini. Nabi katakan, sebaik-baik kalian khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Jadi jangan engkau bangga dengan pertemanan yang luar biasa, engkau dipuji di luar sana, sementara dalam rumah tanggamu amburadul. Penjagaan kepada aturan Allah tidak jelas. Maka Nabi katakan dimulai dari rumah menuju keluar rumah. Maka dalam hal ini kita juga bersabar dan kita juga bijaksana melalui hadis ini juga. Dan ingatlah, rumah yang begitu bagus, rumah yang begitu tertata ini, dari perabotan yang berada di dalamnya, kemudian bangunannya, ingat, tidak mungkin bisa tercipta, tidak mungkin bisa terbangun melainkan dengan apa? Melainkan dengan kesabaran. Sama, tidak mungkin rumah tangga yang indah, rumah tangga yang baik, rumah tangga yang harmonis tidak akan mungkin tercipta melainkan dengan kesabaran juga, karena akan banyak tantangan padanya. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan satukan visi misi kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terpenting daripada kewajiban seorang suami kepada keluarganya adalah qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu dan keluargamu dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Bukan memberi nafkah saja, bukan hanya memberi nafkah finansial atau nafkah lahir dan batin, akan tapi memelihara dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nasihat terkhusus buat saudari Indah Muharzaki. Ingatlah, engkau sekarang adalah istri dari suami engkau Muhammad Ridwan. Ingatlah bahwasanya ketika seorang wanita telah menikah, maka sesungguhnya surganya berada pada suaminya, sedangkan surga Muhammad Ridwan masih berada pada orang tuanya. Dan ini adalah hukum dan aturan Allah, dan ini garisan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu hendaklah engkau
mematuhi suami engkau di dalam yang ma'ruf, di dalam yang baik, di dalam hal tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orang tua engkau, keluarga engkau mengatakan A, sementara Uda, Ridwan mengatakan B, hal ini tidak bertentangan dengan syariat Allah, maka ingat ini aturan Allah. Maka yang pertama engkau dahulukan adalah apa kata Uda engkau, yaitu engkau mentaatinya. Apa yang katanya, yaitu B. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ciri wanita salihah alladhi idza ra'aitaha sarratka, yang apabila engkau melihat kepadanya maka menyenangkan diri engkau, maka membahagiakan diri engkau. Kita bersolek untuk suami, kita berdandan untuk suami, bukan berdandan untuk kondangan. Ini enggak Pak Bu ya, ibunya mau kondang, ibunya mau keluarkan dandannya cakep kan, bapaknya nanyakan, "Mah mau kemana?" gitu kan. Lah selama ini dandannya biasa saja. Nabi katakan, "Alladzi idza ra'aitaha sarratka." Apabila suami engkau memandang kepada engkau, engkau tersenyum lebar, engkau bermanis muka kepadanya, dari dalam jiwa sampai terpancar kepada wajah engkau. Engkau melihatkan kesenangan, kebahagiaan kepada suami engkau. Kemudian Nabi katakan yang kedua adalah, "Wa idza amartaha ata'atka." Apabila suami engkau memerintahkan engkau, apabila engkau diperintahkan oleh suami engkau, maka mentaatinya, maka patuh kepadanya selagi hal itu adalah hal yang lumrah dan di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa idza ghibta anha hafizat fi farjiha wa maliha. Fi ardiha, atau dalam riwayat lain hafizat fi ardiha. Dan apabila engkau, yaitu suami engkau, tidak hadir bersama engkau, maka engkau menjaga kesucian, menjaga harta, menjaga keluarganya. Terkadang laki-laki yang menjadi fitnah bagi sebuah rumah tangga bukan masuk dari pintu, tidak, akan tapi masuk dari atap genteng, melalui Facebook, Twitter, chattingan kepada yang bukan mahramnya, melihat Instagram, atau melihat hal yang tidak dihalalkan oleh Allah dari pasangan atau laki-laki lain. Dia tidak masuk dari pintu. Memang engkau jaga dari pintu, tapi dia masuk dari genteng, dari HP engkau, dari sinyal internet. Akhirnya rusaklah rumah tangga tersebut. Maka kata Nabi SAW, engkau menjaga kesucian engkau dari laki-laki yang lain, dari laki-laki yang lainnya. Maka tiga ini, engkau mentaatinya, engkau ketika dia datang kepada engkau, engkau terlihat menyenangkannya, dan engkau menjaga kesucian engkau dan menjaga keluarganya. Ini ya kata Nabi SAW. Maka perhatikanlah hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya di dalam rumah tangga kita, agar rumah tangga kita menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan yang kita harapkan. Dan tentunya sakinah, mawaddah, warahmah didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka patuhilah dan taatilah Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya suami dan istri yang saleh dan salehah satu sama lain tidak akan pernah menghalang-halangi mereka untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Mungkin nanti, bukan dihalangi, akan tapi nanti. Ingatlah, karena sebuah pernikahan bukan hanya menggabungkan kalian berdua, maka lebih daripada itu, yaitu menggabungkan keluarga kalian berdua. Maka niatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan tetap berbuat baik kepada keluarga bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kalian berdua. Amin. Memberkahi kalian berdua baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dan mengumpulkan kalian baik di dunia dan nantinya di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Engkau katakan kepada istri engkau, engkau adalah bidadariku di dunia ini
dan permaisuriku di surga nanti. Karena kita nanti ada dapat 70 bidadari. Insyaallah. Baiklah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang dapat kami sampaikan sebagai nasihat bagi kita semuanya, sebagai pengingat bagi kita semuanya bahwasanya amanah ini sangat besar, yaitu akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Saya katakan kepada saudara Muhammad Ridwan, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khairin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hadirin semuanya, inilah tentang akad nikah dan juga tausiah tentang tentang akad nikah. Kemudian manakala orang tua dari kedua mempelai ingin sungkeman, ada nggak pingin sungkeman? Ada nggak orang tuanya antum? Ada nggak dulu? Ibu ada. Ibu ada. Abi? Oh sudah. Ya, anak harap tidak mengapa gitu kan, antum ingin mendapatkan restu. Kami minta mungkin orang tua bisa duduk di sini semuanya, antum sambil berdiri, jangan duduk di bawah. Kami minta, bapak silakan di sini. Kami minta kepada. Kemudian dijemput aja istrinya. Acara sungkeman tidak mengapa kalau anaknya tidak di bawah. Ibu antum mana? Ibunya Indah? Ini. Ibunya Indah sebelah sini. Silakan minta restu sungkeman sambil berdiri kepada orang tua. Silakan. Dimulai daripada orang tua laki-laki. Silakan. Dijemput istri. Dimulai dari orang tua laki-laki. Minta izinnya sambil berdiri, maaf, sambil berdiri saja, dipeluk ya.